Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kerjakan salat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, mulai sesuatu pekerjaan apapun saja dengan kebaikan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan kita membaca suratul Fatihah secara bersama-sama. Alahdina wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Disiapkan buku paketnya, kita kelas 7 membahas bab yang ke-13. Di buku paketnya kita membahas bab yang ke-13. Yang ke-13 adalah hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran Nisa, Al-Baqarah, dan Ali Imran adalah ikhlas, sabar, dan pemaaf. Dan juga ada di dalam hadis. Kita akan memahami dan mempraktekkan perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf. Surat An-Nisa ayat 146 yang artinya kurang lebih, kecuali orang-orang yang bertobat yang memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita berpegang teguh kepada Allah, maka kita akan dapat balasannya, dan kita termasuk bagian dari orang-orang yang beriman. Subhanallah. Janji Allah dalam surat An-Nisa ayat 146. Orang yang ikhlas, orang yang menjalankan karena Allah, berpegang teguh kepada Allah, maka Allah akan memberikan pahala yang besar. Pahala yang besar mana? Subhanallah, pahala yang tidak terhinggang dari Allah. Dan ayat yang kedua yaitu surat Al-Imran ayat 134 yang artinya yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, maafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi orang yang berinfak, orang ketika kita waktu sempit kita nggak punya, kita tetap berinfak. Maksudnya apa? Bukan kita berinfak, kita bersedekah itu bukan cuma harta, tapi dengan apapun saja kita bisa bersedekah. Kalau tidak punya harta, dengan tenaga dan yang lain-lain. Yang penting dan kita memaafkan orang lain, itu adalah. Selanjutnya Al-Baqarah 153 yang artinya wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah serta orang-orang yang sabar. Jadi kita meminta kepada Allah, kita memohon kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Dan hadis dari diriwayatkan oleh Rawahul Muslim yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambahkan bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan di akhirat. Serta tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah akan meninggikan derajat di dunia dan akhirat. Jadi orang yang bersedekah tidak akan mengurangi harta, bahkan akan bertambah. Orang yang memaafkan kepada saudaranya dimuliakan oleh Allah. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah akan ditinggikan oleh Allah. Jadi janji Allah itu tidak ada yang tidak dilaksanakan. Jadi kita tinggal yakin. Bahkan Allah memberikan lebih dari itu. Dan hadis dari Nabi juga kita termasuk orang-orang yang pilihan. Dan hadis yang kedua yang artinya dari Abu Yahya yaitu Syu'aib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, amat menakjubkan sekali keadaan orang mukmin itu. Sesungguhnya keadaan itu adalah merupakan kebaikan baginya, dan kebaikan yang sedemikian itu hanya untuk orang mukmin itu belaka, yaitu apabila ia mendapatkan kelapangan hidup lalu ia bersyukur, maka hal itu adalah kebaikan baginya. Sedang apabila ia ditimpa oleh kesukaran,
dan ia bersabar, hal itu pun adalah kebaikan baginya. Jadi Nabi memberikan kebaikan bagi semua umatnya. Orang yang mukmin, yaitu orang yang bagaimana? Yang mendapatkan kelapangan hidup, lalu ia bersyukur. Jadi ketika kita mendapatkan apapun saja, mendapatkan isi, kita bersyukur kepada Allah. Jangan menjadikan orang yang kufur dan kita memaafkan yang lain, itu Allah. Nabi Muhammad sangat menyukainya. Dan hadis tentang pemaaf, artinya Ali radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku tunjukkan akhlak yang paling mulia di dunia dan di akhirat? Memberi maaf orang yang menzolimimu, menyambung silaturahmi orang yang memutuskanmu, dan memberi orang yang menghalangimu. Subhanallah. Nabi memberitahukan, apakah kamu mau ditunjukkan akhlak yang paling baik di dunia akhirat? Salah satunya adalah pemaaf orang yang menzolimimu, pemaaf kepada siapapun saja, karena memaafkan itu adalah sifat Rasulullah. Kandungan surat An-Nisa dan Al-Baqarah ayat 146 dan 153. An-Nisa, Allah akan memberikan pahala yang besar dan menempatkan orang-orang munafik yang bertaubat, yang memperbaiki diri sebagaimana tempat orang yang mukmin di surga. Amal perbuatan manusia harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah, tanpa adanya pamrih dan riya atau pamer. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjadikan sholat dan sabar sebagai penolong dan menghadapi cobaan hidup. Dalam hati cobaan dan kesulitan hidup, orang-orang yang beriman hendaknya menyertakan Allah dalam mengatasinya. Allah menyintai orang-orang yang sabar dan mau menjadikan kesabaran sebagai salah satu sikap yang diperlukan dalam menghadapi cobaan. Allah memberikan gambaran bahwa kesabaran akan membawa kebaikan dan kebahagiaan hidup, sehingga tidak ada alasan bagi orang-orang yang beriman untuk larut dalam kesedihan, untuk larut dalam sedih, untuk larut dalam cobaan ataupun ujian. Ketika kita dapat cobaan, dapat ujian dari Allah, kita harus bersabar dan mengikhlaskan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah ikhlas, sudah pemaaf, sudah sabar, kita tergolong orang-orang yang baik, orang-orang yang dijamin Allah kebaikan di dunia dan akhirat, insya Allah. Dan kita melaksanakan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya yaitu ikhlas, sabar, dan pemaaf. Kandungan surat Ali Imran ayat 134 dan hadis tentang ikhlas. Orang yang mengaku bertakwa harus membuktikan diri dengan membiasakan diri menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dikala memiliki kelebihan harta maupun ketika tidak memiliki kelebihan harta. Allah menyanjung orang yang mampu menahan amarah dan bersedia memaafkan kesalahan orang lain. Allah memerintahkan orang yang bertakwa untuk berbuat kebaikan kepada orang-orang yang pernah berbuat salah atau menyakitinya. Ikhlasnya, orang Islam yang ikhlas dalam berbuat termasuk menafkahkan harta kepada keluarganya, maka amal perbuatan tersebut dinilai sebagai sedekah. Orang yang berjihad, beribadah, dan berhijrah melakukan kebaikan diri demi kebaikan dengan mengharapkan sanjungan upah ataupun niat bukan karena Allah, maka orang tersebut tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah. Jadi kalau kita berinfak, kita bersedekah, apapun saja diniatkan ikhlas hanya untuk Allah semata. Ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Jangan sampai riya. Kandungan hadis tentang sabar dan maaf. Kesabaran seseorang akan semakin meningkat apabila ia berusaha meningkatkan kesabarannya dengan berperilaku sabar dalam menghadapi permasalahan hidup, termasuk ketika kita bersedekah kepada orang-orang yang meminta sedekah. Seseorang yang ditimpa musibah harus sabar dan ikhlas dalam menjalankannya dengan mengharap pertolongan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang mukmin harus hidup berbaur atau berinteraksi dengan masyarakat sekitar atau orang-orang daerah lain. Saat berbaur itu biasanya terdapat orang yang berbuat buruk,
maka hendaklah orang mukmin itu tetap sabar dan menjalankannya, tetapi tetap dengan memberikan nasihat atau mengajak ke jalan kebaikan. Sabar dan dalam posisi ini akan dibalas Allah dengan pahala yang besar, subhanallah. Kandungan tentang pemaaf. Seorang tidak emosional dalam menyikapi perilaku orang lain di sekitarnya, meskipun dihina atau disakiti, dicaci, biasanya ia tidak membalasnya dengan balasan serupa atau bahkan yang lebih kejam. Namun ia akan melapangkan hatinya untuk senantiasa memberikan maaf. Ini adalah orang-orang yang pilihan, subhanallah. Allah akan memuliakan orang yang mempunyai sifat pemaaf. Dengan mempunyai sifat pemaaf ini, maka Allah akan mengangkat derajat mereka dalam kehidupannya sehari-hari. Sabar, pemaaf. Walaupun kita dicaci, walaupun kita dimaki, enggak masalah. Yang penting kita maafkan. Jangan sampai kita marah. Perilaku ikhlas. Ikhlas merupakan bahasa tulus hati, membersihkan hati dan memurnikan niat. Menurut istilah mengerjakan amal ibadah dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena bertujuan mengharap ridho Allah. Langkah yang dilakukan ulama untuk menghindari riya, menghadirkan sikap muraqabah, menumbuhkan keyakinan dalam hati bahwa riya menghapus amal ibadah, mengambil hikmah dari setiap balasan atas perilaku, banyak berzikir, takut murka Allah, memperbanyak ibadah syirri tersembunyi. Jadi kalau kita bersedekah, ya kita disimpan. Maksudnya apa? Kalau kita bersedekah tangan kanan, tangan kiri di belakang. Jadi ketika kita bersedekah, jangan sampai orang banyak tahu. Kalau memang orang tahu, kita motivasi mereka yang tahu agar mau untuk bersedekah. Jangan sampai kita menjadi orang yang riya. Perilaku sabar dan maaf. Ada tingkatan manusia yang berkaitan dengan pemaaf. Orang yang mampu menahan amarah, orang yang memaafkan, orang yang tetap berbuat baik kepada orang yang pernah melakukan kesalahan atau menyakiti dirinya. Dalam ajaran Islam, penerapan sabar dikelompokkan menjadi 4. Sabar menjaga diri dari berbuat yang dilarang Allah, sabar di dalam menahan kesusahan hidup, musibah dan yang lain-lain, sabar dari kesulitan dan menjalankan perintah agama karena ketekanan orang lain, sabar menghadapi hambatan ujian dan rintangan dalam mencapai keinginan dan cita-cita. Sabar pemaaf. Kita mau dicaci, ya sabar, dimaki, sabar. Yang penting ketika ada orang bermarah kepada kita enggak masalah. Yang penting kita sabar. Yang penting jangan sampai Allah marah kepada kita. Kalau Allah sudah marah kepada kita, wah, kita menjadi orang yang tidak baik. Kalau masih manusia, ya nggak apa-apa. Tapi yang penting kita sabar dan pemaaf. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.